Perkenalkan, nama saya Stephen Gabriel, NPM 2332051, dan selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus keamanan terbesar yang pernah terjadi, yaitu peretasan data Yahoo yang mengungkap data miliaran pengguna. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kasus ini, memberikan tanggapan kami mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil agar kejadian ini tidak terulang kembali. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Pada tahun 2013 dan 2014, Yahoo mengalami dua peretasan besar-besaran yang mengakibatkan kebocoran data lebih dari 3 miliar akun pengguna. Data yang dicuri termasuk nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan pertanyaan keamanan beserta jawabannya. Hal ini menandakan betapa seriusnya ancaman keamanan yang dihadapi oleh perusahaan teknologi besar. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Yahoo baru mengungkapkan peretasan ini kepada publik pada tahun 2016. 2 tahun setelah kejadian pertama terjadi, ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran mengenai bagaimana sebuah perusahaan sebesar Yahoo bisa terlambat mengidentifikasi dan melaporkan kebocoran data sebesar ini. Peretasan ini bukan hanya berdampak pada reputasi Yahoo, tetapi juga mempengaruhi harga jual perusahaan saat Verizon mengakuisisinya. Awalnya Verizon setuju untuk membeli Yahoo seharga 4,8 miliar US dollar, tetapi setelah peretasan terungkap, harga akuisisi dikurangi sebesar 350 juta dolar. Ini menunjukkan betapa besar dampak finansial dari sebuah insiden keamanan informasi. Mengapa Yahoo bisa menjadi target peretasan? Ada beberapa alasan utama. Pertama, Yahoo menyimpan data dalam jumlah besar dari pengguna di seluruh dunia, yang membuatnya menjadi target yang menarik bagi peretas. Data pribadi pengguna memiliki nilai tinggi di pasar gelap, dan dengan mencuri data dari Yahoo, peretas bisa mendapatkan akses ke informasi berharga yang digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal. Tanggapan kami terhadap kasus ini adalah bahwa ini adalah contoh nyata bagaimana keamanan informasi harus menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi, terutama yang mengelola data pribadi pengguna dalam jumlah besar. Yahoo adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia pada saat itu. Namun mereka gagal melindungi data penggunanya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa besar dan kuatnya suatu perusahaan, mereka tetap rentan terhadap serangan cyber jika tidak memiliki sistem keamanan yang kuat dan proaktif. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peretasan Yahoo. Pertama, kurangnya investasi dalam keamanan cyber. Sebelum peretasan terjadi, Yahoo dilaporkan tidak memberikan prioritas yang cukup pada keamanan informasi. Bahkan ketika ada tanda-tanda bahwa mereka mungkin menjadi target serangan. Ini adalah kesalahan besar, karena dalam dunia digital saat ini, ancaman cyber terus berkembang dan investasi semakin tinggi. Organisasi harus selalu berinvestasi dalam teknologi keamanan terbaru dan memastikan bahwa mereka memiliki tim yang terlatih untuk menangani ancaman ini. Kedua, adanya kelemahan dalam sistem enkripsi. Pada saat itu, Yahoo masih menggunakan metode enkripsi yang sudah ketinggalan zaman dan rentan terhadap serangan. Enkripsi adalah salah satu lapisan pertahanan terpenting dalam melindungi data pengguna dan menggunakan teknologi enkripsi yang kuat dan up-to-date. Dan menggunakan teknologi enkripsi, Yahoo gagal dalam hal ini dan peretas bisa mengeksploitasi kelemahan tersebut untuk mencuri data dalam jumlah besar. Ketiga, kurangnya deteksi dan respon cepat. Yahoo membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyadari dan mengungkapkan peretasan ini, yang menunjukkan bahwa sistem deteksi mereka tidak efektif dalam dunia yang penuh dengan ancaman cyber. Kemampuan untuk mendeteksi dan merespons insiden dengan cepat adalah kunci yang meminimalkan kerusakan. Yahoo tidak memiliki sistem pemantauan yang cukup canggih untuk mendeteksi peretasan ini pada tahap awal, dan ini mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, ada beberapa langkah yang harus diambil oleh perusahaan. Pertama, investasi dalam teknologi keamanan yang mutakhir. Perusahaan harus selalu menggunakan metode enkripsi terbaru dan teknologi keamanan lainnya untuk melindungi data pengguna. Teknologi seperti firewall, sistem deteksi intrusi,
dan solusi keamanan berbasis AI dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Kedua, pelatihan dan kesadaran keamanan. Semua karyawan dari tingkat atas hingga bawah harus diberikan pelatihan keamanan cyber secara rutin. Kesadaran akan pentingnya keamanan informasi harus menjadi budaya dalam organisasi. Karyawan harus mengetahui tanda-tanda serangan cyber dan bagaimana cara meresponnya. Selain itu, perusahaan harus mengadakan simulasi serangan cyber secara berkala untuk memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman nyata. Ketiga, deteksi dan respon yang cepat. Perusahaan harus memiliki tim respon insiden yang siap untuk menangani setiap tanda-tanda serangan cyber dengan cepat dan efektif. Alat pemantauan keamanan harus selalu aktif dan diperbaharui untuk mendeteksi ancaman secara real time. Selain itu, perusahaan harus memiliki rencana tanggap darurat yang jelas dan teruji untuk menghadapi insiden keamanan informasi. Selain itu, perusahaan harus transparan dengan pengguna mereka. Jika terjadi kebocoran data, perusahaan harus segera menginformasikan kepada mereka agar mereka bisa mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka secara sendiri, seperti mengganti kata sandi, memantau aktivitas akun mereka untuk tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Kepercayaan pengguna adalah hal yang sangat berharga, dan transparansi adalah kunci untuk mempertahankannya. Pada akhirnya, kasus peretasan Yahoo adalah pelajaran bagi semua perusahaan. Ini mengingatkan kita bahwa keamanan informasi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Setiap perusahaan yang mengelola data pribadi pengguna memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi data tersebut dari ancaman cyber. Dengan investasi yang tepat dalam teknologi, pelatihan, dan proses, serta memiliki budaya keamanan yang kuat, perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya peretasan dan melindungi data pengguna dengan lebih baik. Demikian ulasan kami mengenai kasus peretasan Yahoo. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang pentingnya keamanan informasi. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tips mengenai keamanan cyber. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.